Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat mempelajari bersama-sama mengenai tafsir Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tafsir Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini menggunakan metode tahlili, yaitu dengan disisir atau disela-sela setiap ayat dan kata-katanya satu persatu dari awal hingga akhir. Tafsir Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini berbicara mengenai bakti kepada kedua orang tua. Di mana, sebagaimana yang kita ketahui, di luar sana marak sekali perbuatan-perbuatan durhaka kepada kedua orang tua dengan berbagai macam bentuknya. Dari yang paling ringan seperti melalui perkataan dan sampai kepada hal yang sangat parah, yaitu hingga menghilangkan nyawa orang tua. Wal'iyadzubillah. Nah, pada kesempatan kali ini, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Quran Surat Al-Ahqaf. Di mana Quran Surat Al-Ahqaf ini merupakan surat Makkiyah yang dahulu turun sebelum Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Ahqaf ini fokus pembicaraannya adalah terhadap masalah atau terhadap persoalan akidah. Kemudian selain itu terhadap persoalan hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu ya Quran Surat Al-Ahqaf, kemudian secara penggal demi penggal, lalu akan sambil saya sampaikan bagaimana tafsirnya menurut berbagai sumber. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwasanya di sini kami, yaitu Allah, telah berwasiat kepada seluruh manusia agar berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Dijelaskan, maksud berbuat baik kepada kedua orang tua di sini adalah dalam keadaan kedua orang tua itu hidup ataupun sudah meninggal. Nah, bagaimana bentuk ihsan yang dijelaskan dalam ayat ini? Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan diantaranya adalah dengan mencukupi kebutuhan, kemudian memperlihatkan wajah yang sumringah atau bahagia, lalu memberikan kasih sayang. Dilengkapkan dalam tafsir Al-Misbah oleh Profesor Quraish Shihab bahwasannya berbuat bakti atau berbuat baik atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini disesuaikan kembali dengan kemampuan masing-masing anak. Maksudnya, tidak terlalu diperinci, harus seperti ini dan seperti itu, akan tetapi semua dikembalikan dengan kemampuan sang anak. Pada penggalan ayat selanjutnya, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dan melahirkan dengan susah payah, penuh rasa sakit dan derita, lalu menyapih dan mendidik anaknya. Dalam penggalan ayat ini disebutkan hamalathu ummuh. Secara spesifik bahwasanya di sini adalah ibu, bukan bapak. Di sini mengandung arti bahwasanya bakti kepada ibu itu lebih utama dibandingkan bakti kepada ayah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan ibumu, 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 baru ayahmu. Ini sinkron ya teman-teman. Ibunya mengandung sambil mengalami kesulitan. Kita tahu sebagai perempuan yang mengandung anaknya melalui cerita yang didapat oleh ibu, oleh kakak-kakak, itu bahwasanya saat mengandung mengalami banyak perubahan, baik fisik maupun psikologinya. Itu merupakan ujian yang berat bagi seorang wanita.
Said Qutb menulis bahwa dengan adanya kemajuan melalui ilmu embriologi, maka dapat diketahui bahwasanya secara lahiriah betapa besar pengorbanan yang telah ibu lakukan demi sang anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, di sini disebutkan wa hamluhu dan mengandung anak, kemudian wa fisaluhu dan menyapih anaknya 30 syahra, 30 bulan. Jadi digabung ya antara mengandung dan juga menyapih. Sementara di ayat yang lain disebutkan waktu menyapih itu ada 2 tahun secara penuh. Kalau kita jumlahkan berarti ada 24 bulan. Kalau dari 30 bulan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya minimal masa kehamilan bagi seorang wanita adalah 6 bulan. Jadi wanita mengandung 6 bulan itu sudah bisa melahirkan. Sehingga kita tidak dapat serta-merta menuduh jika ada seorang perempuan yang 6 bulan sudah melahirkan bahwasanya dia berzina, karena itu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Maka ketika ia telah kuat dan dewasa, maksud di sini siapa yang dewasa? Yang dewasa adalah sang anak. Dewasa yaitu pada usia 30 sampai 40 tahun. Ketika akal pikirannya, kemudian kekuatannya telah menjadi kukuh dan memiliki kebijaksanaan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia sang anak berdoa, Rabbi auzi'ni. Ya Tuhanku, berilah aku ilham an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau karuniakan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Di sini disebutkan, dijelaskan dalam tafsir Al-Munir seperti apa nikmat-nikmat tersebut, yaitu nikmat hidayah, dalam senantiasa Allah beri dalam keadaan kebenaran, kemudian nikmat tauhid, nikmat dunia yaitu seperti sehat, diberi kemudahan dan juga rezeki yang lancar. Juga orang tua yang senantiasa menyayangi sang anak. Wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dalam tafsir Al-Misbah di sini wa an a'mala shalihan tardahu, dan senantiasa dapat beramal solih sesuai dengan yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan tolong perbaikilah kami pada anak keturunan kami. Kata fi di sini mengesankan adanya sebuah wadah di mana yang dapat menampung kebaikan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi anak keturunan ditampung dalam wadah kebaikan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku bertaubat kepadamu dari segala dosa dan kesalahan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ini menunjukkan permohonan yang menyadari bahwasanya tidak sedikit pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang manusia. Terlebih di sini yang berdoa adalah seorang anak. Baik pelanggaran antara dia dengan Allah maupun antara dia dengan kedua orang tua. Maka ia berdoa, sesungguhnya sungguh banyak kesalahanku pada masa lalu. Aku bertekad untuk tidak mengulanginya dan bertaubat kepadamu. Aku juga berserah diri kepadamu. Nah, ini merupakan tafsir tahlili dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Di sini dapat saya sampaikan ketika kami belajar bersama Dr. Mukhrij Sidqi ya. Di sini bahwasannya ini menjadi teguran dan juga menjadi pelajaran
bagi orang tua maupun anak. Tidak serta-merta anak yang harus selalu belajar dan berbakti kepada kedua orang tua, namun orang tua pun harus berbakti kepada anak. Jika orang tua ingin mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan perbuatan ihsan dari anaknya atau anak yang berbakti, maka sudah semestinya orang tua juga berbuat ihsan kepada anak. Seperti tadi disebutkan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, hamil dengan susah payah, kemudian mendidik, kemudian memberikan hak-hak kepada anak, menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada anak, menunjukkan kebenaran, menunjukkan kepada tauhid, mendidik dengan penuh ilmu, maka itulah orang tua yang berhak mendapatkan legitimasi untuk anak-anaknya berbuat bakti kepadanya. Nah, dalam ayat ini juga menjadi pelajaran ya, bahwasanya di luar sana mungkin ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka coba kita lihat orang tuanya seperti apa dia mendidik anak tersebut. Semoga kita semua senantiasa Allah beri hidayah, beri ilham untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan kelak menjadi orang tua yang juga berbakti kepada anak. Dalam tafsir ini, ayat Al-A'qaf ayat 15, tentunya ada asbabun nuzul ya. Tidak semua ayat terdapat asbabun nuzul, namun dalam ayat ini terdapat asbabun nuzul, yaitu mengenai seorang anak di mana ia ingin masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Namun, ibunya kecewa karena ibunya saat itu masih dalam keadaan musyrik. Ibunya marah hingga mogok makan. Nah, sang ibu ini menyuruh anaknya untuk berbakti kepadanya dengan kembali murtad. Ibunya mengetahui bahwasanya dalam Islam terdapat nilai-nilai berbakti kepada orang tua. Namun, hal ini tidak diperkenankan ya teman-teman. Hanya kita wajib berbakti kepada orang tua kecuali dalam hal kemaksiatan. Nah, siapakah sahabat yang masuk Islam dan ibunya marah ini? Yaitu dia adalah Sa'id bin Abi Waqqas. Nah, riwayat kedua dikatakan bahwasannya ini berkenaan mengenai Abu Bakar. Allah menyeru kepada Abu Bakar saat usianya 40 tahun untuk berdoa sebagaimana yang ada di dalam ayat tersebut. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Masih banyak sekali kekurangan dan masih sedikit sekali dari ilmu yang saya sampaikan. Semoga kita senantiasa Allah beri kemudahan dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.